Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel YouTube saya, Sherlina Dwi Asri. Nah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan buku Filsafat Pendidikan ke bab 4. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Sherlina Dwi Asri, NPM A1M020034, kelas 6B, Prodi Pendidikan IPA, dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan dan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan Magister Pendidikan. Apa sih judul dari bab 4 buku Filsafat Pendidikan? Judulnya adalah Filsafat Pendidikan sebelum abad ke-20. Jadi, submateri bab 4 buku Filsafat Pendidikan ada 5. Yang pertama, bagaimana latar belakang munculnya filsafat. Yang kedua, bagaimana filsafat pendidikan sebelum abad ke-20. Yang ketiga, bagaimana metodologi ilmu pendidikan sebelum abad 20. Yang keempat, bagaimana mazhab-mazhab filsafat pendidikan. Dan yang terakhir, apa implikasi pendidikan filsafat sebelum abad 20 untuk masa kini. Yuk kita lanjut ke materi yang pertama, bagaimana latar belakang munculnya filsafat. Kegiatan pendidikan yang memiliki tingkat tertinggi adalah filsafat, yang merupakan pengetahuan benar mengenai hakikat segala yang ada sejauh mungkin bagi manusia. Bagian filsafat yang paling mulia adalah filsafat pertama, yaitu pengetahuan kebenaran pertama yang merupakan sebab dari segala kebenaran. Al-Kindi 801-873 Masehi. Bagaimana filsafat pendidikan sebelum abad 20? Yang poin pertama, perkembangan filsafat umum berpijak pada pemikiran Podzawidjatna 1986. Periode perkembangan filsafat dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama ada perkembangan filsafat Yunani, yang kedua ada perkembangan filsafat Hindu, yang ketiga ada filsafat Islam, dan keempat ada filsafat Eropa atau filsafat modern. Yuk kita bahas satu persatu. Filsafat Yunani sebagai filsafat tertua mulai ada sejak munculnya Thales. Selanjutnya filsafat Hindu sejak abad 10 sebelum Masehi, filsafat dengan konsep Vedisme, Brahmanisme, dan Buddhisme. Selanjutnya ada filsafat Islam dengan tokoh-tokoh yang tidak bisa kita lupakan, yaitu Al-Ghazali, Ibnu Sina, Al-Farabi, dan Ibnu Rushd. Selanjutnya ada filsafat Eropa atau disebut juga filsafat modern yang menjadi pedoman bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang terkenal dengan istilah Renaissance. 2. Ada perkembangan filsafat pendidikan. Poin A, pengertian dari filsafat pendidikan. Pengertiannya adalah pelaksanaan pandangan falsafah dan kaidah falsafah sebelum abad 20 yang mencerminkan satu segi dari segi pelaksanaan falsafah umum dan menitikberatkan kepada pelaksanaan prinsip-prinsip dan kepercayaan-kepercayaan yang menjadi dasar falsafah umum dalam menyelesaikan masalah-masalah pendidikan secara praktis. Yang poin B ada tujuan pemikiran permulaan filsafat pendidikan. Pemikiran-pemikiran permulaan filsafat pendidikan berkembang dalam tingkat humanisme relativistik, humanisme ilmiah, dan humanisme literer. Selanjutnya, bagaimana metodologi ilmu pendidikan sebelum abad 20. Di sini ada 3 tonggak yang akan dibahas. Tonggak pertama, Aristoteles. Metodologi ilmu dibangun oleh 2 pola pikir, yaitu deduksi dan induksi. Tonggak kedua ada dari Francis Bacon. Jiwa rasional mempunyai 3 macam daya. Itu menurut Francis Bacon, yaitu ingatan, imajinasi, dan juga pikiran. Tonggak ketiga, perkembangan abad ke-19. Nama tokoh yang perlu diingat dalam perkembangan tonggak ketiga adalah John Stuart Mill, Philip Mark Ernest Mach, dan Henry Poincare. Nah, kita lanjut yuk ke submateri bagaimana mazhab-mazhab filsafat pendidikan. Mazhab filsafat pendidikan idealisme yang memandang realitas akhir adalah roh, bukan materi, bukan fisik. Selanjutnya, mazhab filsafat pendidikan realisme yang terdiri atas dunia fisik dan juga dunia rohani. Yang ketiga, mazhab filsafat pendidikan materialisme yang menjadi latar belakang pemikiran filsafat pendidikan adalah materi, bukan rohani, bukan spiritual atau supernatural.
Selanjutnya ada pertanyaan-pertanyaan para filsuf tentang pendidikan. Jauh sebelum ada profesional, filsuf pendidikan, filsuf dan pendidik berdebat tentang pertanyaan kontemporer, yaitu apa yang seharusnya menjadi tujuan pendidikan, siapa yang harus dididik, haruskah pendidikan membedakan keinginan dan kemampuan, serta peran apa yang harus dimainkan oleh pemerintah di dalam pendidikan. Selanjutnya kita ke submateri terakhir. Apa implikasi pendidikan filsafat sebelum abad ke-20 untuk masa kini? 1. Haruskah Socratic Methods digunakan di sekolah zaman sekarang? Yang kedua, haruskah pendidikan mempersiapkan siswa pada posisi tertentu di masyarakat atau haruskah sekolah memandu siswa self-actualization? Haruskah negara mengontrol apa yang diajarkan oleh guru? Haruskah nilai-nilai tradisional dimasukkan ke dalam kurikulum? Apakah kurikulum Plato sesuai dengan kebutuhan siswa sekarang? Itulah yang menjadi implikasi pendidikan filsafat untuk masa kini, dan masih banyak lagi implikasi-implikasi pendidikan filsafat sebelum abad 20 untuk masa kini. Jadi, cukup itu tadi penjelasan materi bab 4 dari saya. Sebelum saya tutup video ini, silahkan kawan-kawan cek link di bawah ini untuk mengetahui soal-soal evaluasi agar lebih memahami materi ini. Itu tadi pemaparan materi bab 4 buku Filsafat Pendidikan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.